gambar telinga. Nah, proses mendengar bunyi dari urutan yang pertama ya. Nah, di daun telinga kita pertama kali ya, getaran dari sumber bunyi. Itu yang pertama, getaran dari sumber bunyi ya. Lalu selanjutnya gelombang bunyi ditangkap daun telinga. Jadi kalau ada suara bunyi, itu yang pertama kali menangkap bunyi tersebut yaitu daun telinga kita ya. Nah, ini daun telinga yang ini nak ya. Lalu selanjutnya gelombang bunyi melalui liang telinga. Nah, lalu setelah bunyi ditangkap oleh daun telinga, gelombang bunyi tersebut melalui liang telinga nak salurannya ya. Nah, dari pertama, 2, 3 ya. Setelah itu bunyi menggetarkan gendang telinga ya. Nah, setelah gelombang bunyi melalui liang telinga, bunyi menggetarkan gendang telinga. Dan selanjutnya ya ke arah di atas gendang ini ya. Nah, yang kelima, getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran ya. Jadi tulang-tulang pendengaran itu dekat dengan gendang telinga ya. Lalu selanjutnya koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran ya. Dan yang terakhir ya, saraf pendengar mengirim rangsang bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar ya. Nah, ini proses mendengar bunyi ketika telinganya, kalau telinga normal. Tetapi berbeda dengan proses mendengar bunyi ketika anak ganggu pendengarannya terganggu ya, berbeda ya. Ini kalau proses orang yang mengalami proses mendengarkan bunyi, yang orang yang mengalami gangguan pendengaran ya, berbeda nak dengan orang yang tidak yang telinganya normal ya. Oke, ini nak ya, perhatikan gambar tersebut ya, gambar berikut ya. Nah, orang yang mengalami gangguan pendengaran ya, prosesnya seperti apa, seperti ini ya. Yang pertama mikrofon menangkap dan meneruskan getaran bunyi ke alat pendengaran ya. Jadi mikrofon menangkap dan meneruskan getaran bunyi ke alat pendengaran. Lalu selanjutnya ya, nah dipasanglah mikrofon ke lubang telinga ini ya, dipasang. Lalu amplifier membuat bunyi lebih keras dan jelas. Nah, ini alat pendengar bunyi nak ya. Amplifier membuat bunyi lebih keras dan jelas. Jadi sehingga orang yang enggak ada gangguan pada telinga itu menggunakan alat tersebut itu akan membuat bunyi lebih keras dan jelas ya. Selanjutnya prosesnya ya, receiver menerima dan menembuskan bunyi ke liang telinga ya. Dan terakhir ya, bunyi yang telah dibuat lebih keras, nah yang lebih keras yang amplifier tadi dan jelas tersebut diteruskan ke gendang telinga. Nah, ini alatnya ya, bunyi yang lebih keras itu meneruskan ke gendang telinga. Nah, gendang telinga letaknya di sini ya. Nah, lalu setelah ke gendang telinga sampailah ke tulang-tulang pendengaran, lalu menuju koklea dan saraf pendengaran. Nah, alatnya seperti ini nak. Kalau dipasang ya, taruh ke lubang telinga, ada penahannya di atas daun telinga kita ya. Oke, selanjutnya buka buku halaman 102, gangguan pendengaran. Nah, ada beberapa gangguan pendengaran, yaitu ada otitis media dan otosklerosis ya. Apa itu otitis media? Itu ada otitis media dan otosklerosis. Nah, jadi gangguan pendengaran ya itu ada dua ya, ada dua macam. Itu yang pertama otitis media, lalu otosklerosis. Apa itu otitis media? Otitis media itu adalah infeksi atau peradangan
pada telinga tengah. Nah, akibatnya apa? Akibat infeksi tersebut yaitu dari bakteri dan virus itu dapat menyebabkan telinga kita ya, telinga pada penderita telinga pada penderita otitis media itu akan munculnya nana pada liang telinga ya. Gejala ini itu seperti nyeri ya. Pada saat nananya muncul nana itu gejalanya itu perih, lalu nyeri, terus daya pendengaran itu berkurang, lalu hingga robeknya gendang telinga ya. Lalu selanjutnya otosklerosis itu adalah terjadi kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran ya. Akibatnya tulang-tulang pendengaran tidak dapat menghantarkan bunyi. Nah, jadi sangat hati-hati sekali ya dalam menjaga telinga kita ya. Kalau ada gangguan itu akan menyebabkan berbahaya, lalu susah untuk kita kalau telinga kita tidak bisa berjalan dengan baik ya, kita tidak bisa mendengar sesuatu itu dengan jelas ya. Oke, selanjutnya ya, cara merawat telinga. Nah, cara merawat telinga itu yang pertama, menghindari mendengar bunyi terlalu keras. Nah, misalkan kalian sedang mendengar musik memakai headset. Nah, jangan sering-sering memakai headset. Jangan mentang-mentang kalian tidak ada kerjaan, kalian memakai headset, mau nonton memakai headset dengan suara yang sangat keras, itu jangan, berbahaya untuk telinga kita ya. Sebaiknya hindari ya, kecuali kalau itu sangat penting sekali ya, apa itu untuk tugas atau apa ya, tapi jangan seseringnya, sekali-sekali saja ya. Itu pun harus dengan volumenya yang sedang, jangan yang terlalu keras karena berbahaya untuk telinga kita ya. Lalu membersihkan telinga dengan kapas dan baby oil atau air bersih ya. Cukup bersihkan telinga bagian luar saja. Nah, cara merawat telinga itu salah satunya kita harus membersihkan telinga kita ya. Itu kalau kita memakai sebaiknya ya itu lebih enak kita mencolokkan telinga kita itu memakai yang bersih ya. Jangan cotton bud itu ya. Cotton bud kan misalkan ini cotton bud, kan ujungnya kapas. Nah, kalau kita masukin ke lubang telinga kita itu bukan malah membersihkan, tapi malah mendorong kotoran telinga ke dalam telinga. Tetapi kalau memakai alat besi yang ujungnya ada congkelan seperti ini ya, nah itu kita jangan terlalu dalam, tapi ya bagian luar saja. Nah, itu bisa kita tarik kotoran telinga kita keluar ya. Nah, ingat kalau kita sedang membersihkan telinga memakai alat tersebut ya, jangan terlalu dalam kalian memasukkan congkelan untuk membersihkan kotoran telinga kita ya. Bagian di luar-luarnya saja ya, karena sangat berbahaya kalau sudah sampai ke dalam, apalagi sampai mengenai gendang telinga ya. Jadi harus berhati-hati dalam membersihkannya ya. Pakai baby oil biar licin, tapi jangan terlalu banyak baby oilnya, nanti bisa berbahaya di dalam telinga. Nanti kalian pakai baby oil, kalian semprotkan semua baby oil ke dalam lubang telinga kita, jangan ya, nanti berbahaya ya, nanti bisa bonyok ya di dalam lubang telinga kita. Lalu selanjutnya ya, cara merawat telinga itu yang kedua. Yang ketiga, tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Nah, jangan memakai benda tajam ke dalam telinga. Misalkan kalian mau membersihkan kotoran telinga, kalian malas mengambil alat pembersih telinga, kalian ada kuku panjang, kalian congkel. Kuku ini termasuk benda tajam dan berbahaya, nanti bisa-bisa infeksi ya. Nah, itu salah satu benda tajamnya. Sudah, kalian congkel saja kan, dengan mudahnya tuh kalian tarik kotoran telinganya, lalu lekat ya di kuku kalian, itu jangan ya. Adapun benda tajam lainnya, misalkan apa ya, jarum misalkan, jangan memakai jarum, termasuk benda tajam, jangan ya, bisa berbahaya ya nanti. Karena apa? Karena yang namanya telinga, kita membersihkan kotoran telinga itu kan hubungannya dengan dalam, yang di bagian dalam. Kita nggak tahu bagian dalam itu bahaya seperti apa. Misalnya kita salah
menyongkelnya ya. Selanjutnya, bersihkan telinga bagian dalam kedok THT ya. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu. Nah, misalkan kita ada sumbatan kotoran telinga, maaf ya, ini misalkan ada di telinganya yang kotorannya keras ya, keras. Nah, keras itu kan susah mencongkelnya. Sebaiknya kita mengatasinya, membersihkan telinga ke dokter THT biar bisa disedot melalui cairan ya. Jadi telinga kita tidak akan lagi keras kotorannya ya. Jadi kotoran tersebut bisa menjadi seperti kotoran yang normal ya, yang agak lembek, agak cair ya. Oke, selanjutnya, jika mengalami gangguan pendengaran, segera periksa ke dokter THT. Nah, kalau kita sudah mengalami gangguan pendengaran, sebaiknya kita ke dokter THT ya. Ingat, ke dokter THT, jangan ke dokter yang lain, nanti ke dokter hewan, ke dokter kandungan, ke dokter anak, jangan ke dokter THT ya. Karena kita bisa diperiksa oleh dokter tersebut sehingga telinga kita baik-baik ada masalah bisa teratasi ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher pada hari ini ya. Semoga apa yang teacher sampaikan tentang proses mendengar bunyi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, ingat ya, ini bab terakhir ya, bab terakhir untuk materi ini bab 6 terakhir ya untuk materi ini ya.